keuntungan ketika kita memiliki skill yang memahami tentang elektronika ini gitu. Nah, tapi pada ini kita akan membahas secara dasar-dasarnya. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, nama saya adalah Hendra Ferdinand Kusuma, seorang RPD developer di PTN Verifikasi, juga mahasiswa semester 8 di Universitas Singapura Tangerang, Teknik Telekomunikasi. Nah, sebelumnya tentang saya, kalian dapat melihat di akhir mengenai saya di link yang tercantum pada YouTube. Nah, sebelum kita mengalami tentang dasar-dasar elektronika, sebenarnya ilmu teknik elektronika ini pada dasarnya itu terbagi menjadi dua teman-teman dari segi ya. Yang pertama itu ada arus kuat dan arus lemah. Nah, untuk arus kuat sendiri ini cabang keilmuannya banyak, ya, di sistem tenaga, ada teknik energi terbarukan, ada teknik listrik, ada sistem distribusi, ada teknik instalasi listrik bangunan dan masih banyak lainnya. Nah, sedangkan di Indonesia sendiri, tapi di jurusan itu masih teknik elektro yang membahas keseluruhan. Padahal teknik elektro pun umumnya banyak gitu. Kayak kedokteran ya, dokter mata belum tentu dia bisa belajar, tapi kita umumnya tadi dia belum tentu bisa mempraktikkannya. Itu dengan seorang teknik elektro seperti itu. Nah, sedangkan untuk arus lemah sendiri ada telekomunikasi, ada elektronika industri, ada elektronika rumah tangga, elektronika medis, dan ada sistem yang hidup dan pendidikan. Yang kita bahas pada malam ini adalah tentang elektronikanya secara keseluruhan. Seperti itu. Untuk elektronika sendiri kan terbagi-bagi lagi, jadi ada elektronika industri, rumah tangga, medis, dan sebagainya. Jadi ada elektronika seperti itu. Nah, ketika teman-teman memiliki talent elektronika, ada beberapa keuntungannya. Nah, kebanyakan orang itu tidak tahu ketika mereka menjadi apa dan harus menjadi mana seperti itu. Nah, ketika teman-teman memulai hari ini menjadi seorang bapak teknik elektronika, ya teman-teman harus mulai dari belajar elektronika. Nanti belum meningkat akan dijelaskan mulai dari mana. Biar teman-teman tidak kita arah, biar teman-teman tahu jenjangnya harus belajar dari mana, harus mulai dari mana dan belajar apa saja sih menjadi seseorang yang teman-teman kerjanya gitu. Seperti itu ada papan elektronika, ada teknik elektronika, bagi rumah tangga, menjadi alat industri, ada konsultan elektronika, ada IoT developer, ada pakar elektronika di bidang medis, ada alat medis, itu ada elektronika kecil-kecilnya, terus ada elektronik engineer, itu bagian desain, bikin komponen fisik dan sebagainya, ada pakar elektronika telekomunikasi, ada alat developer, ada tenaga pendidik dan tenaga bidang ahli di bidang elektronika. Nah, biasanya dalam meningkat dan teman-teman ketika ingin menjadi seorang arsitek tadi menjadi arsitek ini, ketika teman-teman menjadi salah satu dari ini, itu teman-teman menguasai empat ini. Yang pertama adalah komponen elektronika. Komponen elektronika lalu ada konsep elektronika seperti ada analog, ada digital, seperti itu. Komponen elektronika juga ada pasif, ada aktif, dan ada resistor, transistor, IC dan lain sebagainya. Ada yang dijelaskan pada webinar kali ini gitu. Nah, mungkin pada webinar kali ini kita akan menjelaskan tentang komponen dan komponen saja. Itu cara mendasar gitu. Karena sebenarnya ilmu elektronika ini sangat luas seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah memiliki ilmu kali ini, teman-teman belajar tentang rangkaian elektronika menggunakan menggunakan rangkaian dari suatu sistem, membuat alat robot seperti itu. Lalu elektronika cabang seperti ini akan elektronika telekomunikasi, ada elektronika tangga, ada elektronika industri seperti itu. Nah, pertama ada dasar elektronika. Nah, elektronika apa sih? Elektronika itu merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah, ingat ya arus lemah, yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron atau partikel bermuatan listrik dalam suatu sistem. Suatu sistem ini bisa seperti sistem perangkaian listrik atau robotika, atau bahkan PCB rumah tangga, alat elektronik dan sebagainya yang memiliki komponen-komponen elektronika. Nah, dari yang tadi disinggung ini komponen elektronika, apa sih komponen elektronika? Komponen elektronika itu elemen mendasar yang digunakan untuk membentuk suatu rangkaian elektronika yang biasanya dikemas dalam bentuk distrik dengan dua atau lebih terminal membumi. Distrik adalah intinya ketika teman-teman bongkar yang ini sih nggak semuanya orang-orang elektronik ya, atau semuanya orang IT, mungkin ada teman-teman yang memasuki ranah elektronika atau ranah saintek gitu. Jadi sirkuit ini biasanya berbentuk di sini seperti remote itu ada rangkaian kecil-kecil atau ketika teman-teman membongkar laptop atau membongkar TV atau apapun itu lah hal-hal elektronik di rumah, itu bisa ada komponen kecil-kecil dan itu disebut komponen elektronika. Nah, setiap komponen tersebut punya fungsinya masing-masing dalam suatu rangkaian elektronika. Ada yang fungsi sebagai penguat, ada yang fungsinya sebagai penghambat, ada yang fungsinya sebagai penghantar dan masih banyak lagi. Bahkan di beberapa alat elektronika modern seperti laptop, komputer dan HP fungsinya sebagai pengendali. Biasanya dalam bentuk PC kotak. Nah, ketika teman-teman ingin di HP kan ada chipsetnya, MediaTek atau apa itu merupakan IC dan salah satu dari komponen elektronika.
Nah, setiap komponen elektronika ini mempunyai nantinya masing-masing sehingga dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan keinginan para perancang rangkaian alat elektronika. Seperti contohnya resistor itu ada nilainya. Terus ada IC yang dipakai teman-teman ada tipenya, ada tipe media berapa, media divisi 6 ataupun apa yang itu banyak sekali tipenya. Nah, sedangkan komponen elektronika ini dia terbagi dua, ada aktif dan ada pasif. Untuk komponen aktif sendiri, dia merupakan jenis komponen yang memerlukan arus eksternal untuk dapat beroperasi. Maksudnya gimana? Nah, makanya komponen ini cuma bisa berfungsi kalau tidak ada sumber listrik dari luar. Jadi, ketika dia tidak mendapatkan tegangan atau tidak mendapatkan listrik, dia tidak akan bekerja. Sedangkan komponen ini kalau mendapatkan listrik, dia bekerja dan menggunakan komponen aktif. Ciri-cirinya karakternya seperti apa? Coba kita ambil contoh pada komponen juga, kalau komponen juga nanti akan menjelaskan. Dia itu biasanya ada di dalam domestik, atau dalam mos, atau dalam elektronika, apapun seperti itu dan efek itu bisa komponen berwarna hitam, kecil, dan seperti itu juga. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, dia itu komponen elektronika aktif, biasanya memerlukan arus listrik dari luar eksternal untuk dapat mengoperasikannya. Nah, dia dipasangkan pada suatu rangkaian elektronika yang ada di dalam listrik, dia tidak akan bekerja atau menggunakan listrik kalau tegangannya tidak mencapai titik tertentu. Nah, ini biasanya dia akan bekerja ketika dia mendapatkan arus 0,7 volt seperti itu. Sedangkan untuk ion bahan yang dia hanya 0,2 volt untuk dapat bekerja sesuai fungsinya seperti itu. Fungsinya apa itu nanti akan saya jelaskan. Nah, ini fungsinya. Ion itu komponen elektronika aktif yang berfungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah. Kesalahan ini dari sini ada katoda dia hanya bisa seorang dia nggak bisa mengantarkan listrik sebaliknya seperti itu. Kalau dia menerima listrik dari arah sebaliknya itu akan proses pendirian krek atau rusak atau gosong seperti itu. Nah, ionnya terdiri dari dua elektron yaitu anoda dan katoda yang termasuk dalam keluarga beda. Banyak yang ada LED yang biasanya pernah lihat di TV dunia atau di TV atau pasang lampu rumah itu LED light emitting dioda. Dia sebuah dioda yang dapat memancarkan cahaya jika dia memberikan arus dari anoda ke katoda. Anoda itu positif dan katoda itu negatif seperti itu. Penerapan lampu ada dioda biasa yang warna hitam di komponen elektronika HP, laptop, digital itu pipinya juga yang seperti ini yang hitam ada listrik-listriknya. Listrik ini menambahkan di bawah itu katoda. Seperti ada media kris, ada diodener, yoga foto, ada media laser yang biasanya teman-teman menggunakan FTTH atau yang di rumahnya pakai Vigibon, Persmedia, Disnet itu biasanya pusatnya menggunakan dari yoga laser. Dari yoga laser kita optik langsung masuk ke rumah teman-teman seperti itu. Ada juga parator, juga kanal ini itu komponen elektronika dan elektronika biasanya dan ada juga seperti itu. Nah, ada juga transistor. Transistornya komponen elektronika aktif yang berfungsi sebagai penguat, penyarah, pengendali, fixer, dan oscillator. Penguat ini biasanya menguat sinyal dari komunikasi atau dalam kamera digital rangkaian kecil ada kevat transistor dan oscillator itu sinyal di biomedik. Kita tahu pernah tahu untuk jantung itu juga ada sekali oscillator yang terdiri dari beberapa transistor seperti itu. Nah, komponen yang dalam keluarga transistor ini ada transistor bipolar, ada NPN, NPN, transistor triad, MOSFET, JFET, dan JT. Nah, MOSFET ini metal semiconductor terminal. Nah, ini teman-teman bisa cari sendiri. Ini masing-masing transistor ini ada temuan masing-masing, ada dalam hitungnya, aplikasinya, cara kerjanya seperti itu. Nah, terus ada indikator sirkuit IC. Indikator sirkuit ini berisi IC komponen elektronika aktif yang terdiri dari jaringan, bahkan jutaan bahkan ratusan transistor, resistor, dan komponen lainnya yang diintegrasi menjadi sebuah rangkaian elektronika dalam sebuah kawasan kecil. Jadi transistor ini terdiri dari banyak IC-nya terdiri dari banyak transistor atau dioda atau transistor kemudian digabung menjadi satu gitu. Jadi satu komponen kecil itu IC. Ada IC analog dan IC digital seperti itu. IC digital sendiri dia ada di HP teman atau di laptop teman-teman gitu. Nah, berdasarkan fungsinya kita tadi beberapa ini ada IC timer, waktu, IC komparator, pembanding, isiologia, IC switching, konvergensi amplifier. Buat teman-teman yang menjalani IC pakai banget buat kita ketika menginginkan sebuah robot, membangun sebuah robot ataupun perangkat elektronika cerdas lainnya pasti membutuhkan IC seperti itu. Nah, ketika teman-teman ingin mempelajari IC, teman-teman harus mempelajari dari komponen
komponen elektronika digital seperti itu. Teman-teman mempelajari dasar-dasar konsep dari sebuah elektronika, teknik analog dan digital untuk memahami sebuah bus ini. Nah, selanjutnya ada komponen elektronika pasif. Komponen elektronika pasif ini jenis komponen elektronika yang tidak perlu arus, beda sama aktif tadi. Yang tadi kayak IC, transistor dan BBM kalau mau bekerja dikasih arus dulu. Sedangkan untuk komponen elektronika pasif dia tidak perlu kasih arus dulu bekerja, dapat beroperasi sendiri seperti itu. Tidak memerlukan arus eksternal untuk pengoperasiannya. Nah, komponen ini digolongkan seperti komponen pasif diantaranya ada resistor, kapasitor dan induktor atau biasanya disebut dengan terkait relasi di teman-teman di elektronika atau elektron tidak asing dengan hal tersebut. Nah, komponen karakteristik komponen elektronika pasif kalau misalnya pasifnya ada contohnya resistor ini yang berbeda. Kalau berbeda kan harus ditegangan dulu 0,3 itu tidak bekerja dan tidak menyelesaikan menjelaskan arus. Nah, si resistor ini juga dikasih arus juga bekerja ketika dikasih arus baru bekerja menghambat untuk mengecekkan arus biar tegangan tidak terlalu tinggi. Ketika tegangan terlalu tinggi dapat menyebabkan kerusakan serangkaian elektronika. Nah, ketika teman-teman mungkin teman-teman yang pernah kerja di elektronik atau memperbaiki sebuah elektronika gitu, pasti teman-teman pernah mungkin ada resistor, nilai dari sebuah resistor, apakah nilai dari resistor itu dibolkan atau konsepnya terlalu bersongkak atau perlu diganti. Karena ini yang mengatakan harus bisa. Ketika resistor ini harusnya kegedean. Ketika harusnya berlebih itu akan mengakibatkan kerusakan pada komponen yang lainnya seperti itu. Nah, komponen elektronika pasifnya ada resistor, teman-teman juga resistor mungkin yang masih belum. Resistor ini komponen elektronika pasif yang fungsinya menghambat atau mengatur arus listrik dalam satu rangkaian elektronika. Satuannya adalah ohm. Mungkin teman-teman yang SMA atau SMP pernah belajar ya tentang fisika tentang ohm dan lain sebagainya. Nah, komponen-komponen elektronika yang berresistor ini diantaranya bernilai tetap, susah juga dapat diatur. Biasanya resistor yang diatur itu akan juga kayak untuk volume suara gitu nol. Nah, itu ada variabel resistor yang hambatannya bisa diatur. Kemudian DF dan resistor yang konsepan cara kerjanya itu hampir sama seperti panel surya, namun fungsinya berbeda. Ada transistor juga PTT dan NTC. Nah, PTT dan NTC ini biasanya ada di sensor suhu tubuh yang COVID-19 ketika teman-teman masuk di ruangan dia dan kamera itu dalamnya ada PTT dan NTC. Juga ada termowang manusia, suhu manusia. Nah, di kulkas juga ada nih transistor untuk mengukur suhu. Biasanya di bagian belakang kalau orang kecil itu ada dari PTT dan NTC-nya. Jadi ketika teman-teman yang mungkin kulkas asing juga dan guna es, itu biasanya transistornya yang bisa harus diganti seperti itu. Juga ada kapasitor atau kondensator itu komponen elektronika pasif. Dia fungsinya menyimpan muatan listrik dalam waktu sementara dengan satuan kapasitasnya yang kalah. Kita tahu nih pastinya cara menghitung kapasitas seperti apa. Nah, komponen elektronika kapasitor diantaranya adalah kapasitor tetap yang bentuknya seperti keramik, kapasitor kertas, kapasitor nika, kapasitor talun dan elektronik yang bentuknya RFO yang bentuknya tabung. Ada kapasitor yang lainnya dapat diatur valve dan trigger seperti itu. Kapasitor ini biasanya digunakan dalam rangkaian power seperti desain adaptor, efek pengumuman atau desain adaptor pengumuman itu juga ada kapasitor bentuknya seperti kecil atau seperti ini ada merah kecil atau bentuk komponen embedded itu komponen yang sangat kecil seperti ini kotak atau komponen bit. Nah, seperti bentuknya. Ini juga ada Unicor atau dikenal juga dengan power adalah komponen elektronika pasif yang terdiri dari susunan lingkaran power yang membentuk sebuah kumparan. Nikel akan menyediakan daya magnet dan dari arus listrik. Satunya adalah NPH. Nah, komponen ini termasuk dalam kelompok induktor seperti induktor, iron induktor, ferricor induktor, conductor induktor, leading-edge induktor, dan variabel induktor. Komponen ini ada 6 aspek banyaknya. Contohnya ada di apa yang tentunya di kipas atau lagi yang bentuk seperti ini komponen elektronika. Ini bisa bongkar seperti itu. Nah, konsep elektronika. Nah, saya mau sedikit dia teman-teman ketika sudah mempelajari tentang rangkaian elektronika itu teman-teman berapa komponennya dari resistor, kapasitor, IC, resistor pun jenisnya banyak. Ketika teman-teman sudah menguasai itu dan menguasai konsep elektronika, lalu teman-teman mulailah dari proyek-proyek kecil seperti itu. Nah, buat teman-teman yang ingin belajar lebih lanjut, ini kan webinar kali ini jelas dasarnya. Buat teman-teman yang mau mempelajari hal ini lebih lanjut, teman-teman bisa buka aplikasi. Saya rekomendasikan kalian bisa
bisa AI Academy itu bisa mendaftar di situ ada tentang elektronika yang lainnya seperti apa, dan kurikulumnya pun jelas seperti itu. Ini bisa AI Academy dan itu gratis, ada kelas berbayar juga untuk advance dan sertifikat seperti itu. Dan ketika kita sudah menguasai dasar-dasar komponen elektronik kalau aktif pasif, saya sarankan teman-teman mendownload aplikasi namanya Proteus atau Flipsync. Itu buat teman-teman praktek memainkan komponen elektronika tanpa takut adanya konflik di singkat atau konflik arus listrik. Di sini teman-teman bisa jalan error, membuat misalnya teman-teman mau membuat rangkaian power supply, teman-teman ingin membuat TV, yang teman-teman ingin membuat robot, itu teman-teman bisa di aplikasi namanya Proteus, itu gratis, ada di Google atau Flipsync seperti itu. Jadi teman-teman nggak perlu lagi ini komponennya satu-satu terus sebenarnya dia kalau satu lagi teman-teman nggak perlu, teman-teman bisa mensimulasikannya secara digital di aplikasi tersebut seperti itu. Atau kalau teman-teman ada yang mau masuk lain nanti tinggal saya kirimkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsep elektronika. Elektronika ini terbagi juga sebenarnya ada analog dan ada digital. Seperti yang teman-teman tahu, elektronika analog itu elektronika yang bersifat kontinu yang menggunakan komponen listrik. Komponen listrik itu masih arus-arus yang tradisional, tidak seperti menggunakan dalam digit biner seperti itu. Nah, ada elektronika digital, sistem elektronika yang menggunakan secara operasional digital. Nah, contoh penggunaan elektronika analog itu ada jam tangan konvensional, ada kamera analog, ada alat uji atau perhitungan yang masih lama, istilahnya terus ada perhitungan analog, dan ada komputer analog seperti itu. Terus juga ada elektronika digital, beberapa konsep elektronika digital ada analog digital yang menggunakan film. Sensor langsung menulis data digital dari satu memori. Ada alat musik, presenter, sequencer, grup box dan sebagainya. Ada komputer atau komputer itu termasuk elektronika digital seperti itu. Ada modem dan ada router dan wifi dan sebagainya seperti itu. Nah, ada saya yang baru ditanyakan buat tentang dasar-dasar elektronika ini. Atau sharing ke apa silakan aja sharing project. Kalau teman-teman ada yang sedang menyelesaikan satu atau apa itu apa sharing aja tentang elektronika itu bisa banget. menunggu pertanyaan dari pesan mungkin saya tanya nih Kak, kan di AI ini untuk penyanyi nanti ada lomba virtual online untuk robotnya ya. Kira-kira untuk komponennya yang diperlukan itu apa aja sih Kak? Ini Kak, untuk lomba AI ini kan nanti ada perlombaan virtual online robot. Nah, untuk komponen yang biasanya diperlukan itu apa sih Kak? Dan kira-kira sulit nggak sih untuk membuatnya? Maaf, suaranya masih. Sudah. Sudah Pak, sudah masuk. Nah, untuk bermanfaat dan yang paling itu adalah IC itu pada mikroprosesor Arduino biasanya. Karena program teman-teman kalau nantinya akan ditaruh di situ dan menggunakan kapasitor dan juga resistor, ada juga PCB. Nah, ketika teman-teman ingin simulasikan di dalam itu saya rekomendasikan teman-teman menggunakan software FreeSync gitu. Karena di channel ketika teman-teman desain sebuah robot itu FreeSync itu jauh lebih realistis daripada di preferensi ketika di FreeSync teman-teman bisa mendesain robotnya sekaligus bentuknya seperti apa, cara seperti apa, perjalanan seperti apa, bahkan soal yang fisiknya teman-teman bisa didesain. Ini yang paling penting dalam Rainbow itu
adalah di bagian IC-nya menggunakan biasanya yang umumnya menggunakan IC juga 38 atau IC 8266 mirip dari ST32 seperti itu. Lalu ada komponen resistor, tentunya pasti banget ada pakai RGB juga kan teman-teman. Nah ada juga dari elektrik penilaian namanya pakai transistor juga, foto transistor untuk mendeteksi garisnya seperti itu. Tapi yang paling utama adalah dari IC-nya. Teman-teman mungkin teman-teman menggunakan IC yang mana seperti itu. Ibaratkan sebuah otak yang ada di dalam siklo prosesor nanti yang akan mengolah seluruhnya agar bisa berfungsi seperti itu. Nah, teman-teman prosesor lomba yang berapa nih? Saya tentang rangkaian komponen elektronikanya atau desain-desainnya itu saya juga bapak dari teman-teman di kali ini coba desain saja mau desain teman-teman seperti apa, nanti kalau ada hambatan atau ada kendala nanti saya bantu seperti itu. Saya kembalikan lagi ke KTV dan Kak TV. You are now unmuted. Wajar sekali saya coba jadi tertarik nih. Jadi mungkin untuk dari pesan lain apakah ada yang ditanyakan? Oke, kapan lagi misalnya langsung nih ke lapangan yang bisa dibantu untuk membuat proyek-proyeknya. Jika tidak ada mungkin saya kembalikan ke KTV ya. Atau teman-teman masih bingung atau nanti di masa mendatang kita bertanya, teman-teman bisa email saya. Terima kasih. Oke, baiknya. Untuk yang pertanyaan, saya kembalikan lagi ke KTV. KTV yang tidak terkecuali dipersilakan. Mungkin ini penjelasannya udah jelas banget kita sampai tadi mau nanya apa lagi. Mungkin untuk penulisnya ini terima kasih banyak untuk kalian atas materi yang tadi disampaikan. Dan sebelum kita mengakhiri acara, mungkin bisa nih untuk kita dokumentasi. Tunggu sampai 19.40 ya. Bakalan mungkin dari operator bisa langsung dokumentasi aja.
Alhamdulillah acara kita pada malam hari ini sudah selesai dan terima kasih banyak kepada Kak Ridwan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Dan terima kasih terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara ini. Saya Vivi Fitriani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Kak.